Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Aji dan juga Pak Justinus. Pak Justinus, terkait dengan strategi mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Ini tadi sempat disinggung sanksi administrasi pajak, tapi yang poin kedua adalah memberikan imbal bunga. Nah, ini skemanya seperti apa Pak Justinus, dan masyarakat atau wajib pajak yang seperti apa yang akan mendapatkan imbalan bunga ini? Ya, Pak Justinus, audionya Ya. tidak Oke, Ya. silakan Pak Justinus. Jadi wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian atas kelebihan pembayaran. Jadi misalnya wajib pajak mendapatkan ketetapan pajak, lalu ada pembayaran, dan ternyata mengajukan sengketa dan dimenangkan oleh entah itu keberatan di Ditjen Pajak maupun banding di pengadilan pajak atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka atas yang telah dibayar itu dikembalikan dan ditambah dengan imbalan bunga. Ini untuk memberikan fairness pada wajib pajak, karena ketika wajib pajak itu terlambat membayar atau ternyata ada kurang bayar karena pemeriksaan dan lain-lain, itu juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Nah, ketika ini tidak terutang dan dikembalikan, maka diberi imbalan bunga sebagai pengimbang atau fairness bagi wajib pajak. Nah, dalam skema yang baru ini, formulasinya kan disempurnakan lebih proporsional, lebih fair. Kalau sanksi administrasi berupa bunga, tidak menggunakan bunga acuan yang flat, yaitu 2% kali sekian bulan, tetapi sekarang suku bunga acuan dibagi 12. Itu lebih fair karena mengikuti suku bunga berlaku dan tidak memberatkan bagi wajib pajak. Sebaliknya, kalau wajib pajak mendapatkan imbalan bunga, kalau dulu juga dihitung 2% kali sekian bulan, sekarang juga menggunakan suku bunga acuan dibagi 12. Dikalikan dengan berapa bulan, dia berhak mendapatkan imbalan bunga. Oke, Pak Aji, komentar Anda, tanggapan Anda terkait dengan strategi mendorong wajib pajak ini agar patuh, yaitu dengan memberikan imbalan bunga ini seperti apa? Iya, sebenarnya begini, jadi tepat ya tadi yang disebut sama oleh Pak Prastowo. Jadi kalau kita melihat ini kan sebenarnya berupaya untuk adanya simetris, perlakuan yang simetris. Jadi semisal ketika wajib pajaknya dalam konteks sanksi, tapi juga ketika semisal ini juga dananya ditahan oleh pemerintah, nanti dia bisa mendapatkan imbalan bunga, istilahnya seperti itu. Tapi yang ingin saya soroti juga, ini kan kita berubah dari rezim yang fixed rate yang sebelumnya itu 2%, terus kemudian dikalikan waktu tertentu, beberapa bulan tertentu, kemudian sekarang ini dibuat sesuatu yang skemanya fleksibel. Jadi ada suku bunga acuan plus nanti terus kemudian ada formula tertentu, tapi basisnya semua adalah suku bunga acuan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini memang sesuatu yang lebih ideal dalam konteks begini. Kalau kita lihat dari pengalaman di berbagai negara, terus juga bagaimana secara normatif ini juga menjamin, jadi ibaratnya selalu mengikuti dari pasar itu sendiri. Jadi dan ini lebih proporsional, tidak ibaratnya tiba-tiba ada suatu flat rate yang nanti juga harus selalu direvisi dan sebagainya, tapi ini kan sesuatu yang lebih fleksibel. Jadi dari sisi wajib pajak, ketika mereka melihat, ini kan sebenarnya gini, apa sih yang membuat wajib pajak itu semakin patuh? Pertama dan yang paling penting menurut saya juga adalah bagaimana masalah trust. Jadi kalau semisal kita melihat adanya suatu sinyal, wajib pajak itu melihat adanya suatu sinyal bahwa sistem pajak ini akan mengikuti asas proporsionalitas, biaya kepatuhannya lebih rendah, disitulah wajib pajak ada suatu trust bahwa pemerintah sudah memberikan sesuatu hal yang lebih baik. Di sini saya juga diharapkan bisa mendorong adanya kepatuhan sukarela. Nah, memang kalau kita bicaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, itulah yang dimaksud dengan upaya untuk mendorong kepatuhan sukarela. Walaupun memang kalau kita bicara secara makronya,
kepatuhan pajak di Indonesia bagaimana sih sebenarnya? Pertanyaannya kan mungkin ke arah sana ya, Mas Andra ya. Nah, kalau saya bisa melihat juga memang persoalan terbesar di Indonesia ini juga masalah partisipasi kepatuhan itu masih rendah. Tapi begini, yang lebih banyak berkontribusi itu lebih banyak diakibatkan karena informalitas, adanya shadow ekonomi dalam konteks ekonomi Indonesia. Shadow ekonomi kan ibaratnya bahwa otoritas pajak khususnya tidak mengetahui profil, tidak mengetahui informasi tentang wajib pajak. Jadi mereka itu bertransaksi apa, mendapatkan penghasilan apa, segala macam itu tidak diketahui secara penuh gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah berbagai cara ya sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan, dan juga kalau kita tadi kembali lagi kalau kita melihat di Undang-Undang Cipta Kerja, upaya untuk memperluas basis pajak dan juga bagaimana profiling ini memetakan lebih full. Ini juga terlihat dari adanya kewajiban adanya pencantuman NIK gitu ya. Bagaimana nanti di setiap faktur pajak ini jadi ketahuan. Jadi walaupun dia nggak punya NPWP, misalkan ada pencantuman NIK. Seperti itu, Mas Andra. Oke. Nah, masalah trust ini menjadi poin penting juga, Pak Justinus. Karena kan sebagus apapun sistem yang kita buat, kalau misalnya banyak juga petugas-petugas atau oknum petugas yang masih menyelewengkan pajak-pajak, penerimaan pajaknya, ini akan menjadi masalah juga bagi masyarakat atau wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Ini bagaimana Pak Justinus mengatur agar para petugas atau juga sistemnya ini berjalan baik agar trust dari masyarakat ini bisa tinggi begitu? Ya, jadi Mas Andra, ketentuan baru ini harus kita letakkan dalam konteks reformasi perpajakan yang menyeluruh. Ini kan hanya bagian dari sebuah perjalanan sejarah reformasi yang sudah dimulai cukup lama dan akan dituntaskan. Jadi ini merupakan bagian. Dalam hal ini kita harus mengerjakan sekaligus perbaikan regulasi, perbaikan administrasi, institusi maupun SDM. Itu yang terus kita upayakan. Tentu kita maklum juga kepatuhan pajak bergantung juga pada bagaimana institusi atau otoritas pajak itu dikelola. Ini juga dalam upaya ke sana. Kalau dapat saya sampaikan, perubahan-perubahan kebijakan dalam ketentuan yang baru ini justru berangkat dari kesadaran internal Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Jadi ini bukan di-drive dari luar, tapi ini murni sebagai semacam self-criticism. Ditjen Pajak melihat adanya peluang untuk melakukan perbaikan, lalu ada kehendak untuk memperbaiki, dan diwujudkan dalam ketentuan yang baru ini, sehingga kita optimistik ini akan dapat berjalan dengan baik di lapangan karena merupakan komitmen yang muncul dari dalam, bukan di-drive dari luar. Apa perbaikan yang dilakukan secara internal, Pak Justinus? Ya, regulasi yang sekarang ini kan buah dari komitmen internal sebenarnya, bukan karena permintaan dari luar pertama-tama. Lalu yang kedua, administrasi. Sekarang dibangun cortex system yang nanti akan membuat pelayanan lebih mudah, pengawasan lebih efektif, akan menghindari kontak langsung dengan petugas pajak, sehingga dijamin atau dipastikan semua bisa berlangsung akuntabel dan transparan. Penguatan kelembagaan juga dilakukan saat ini, selain penguatan integritas, juga perbaikan dari sisi misalnya whistleblowing system, lalu pengawasan yang lebih melekat pada pegawai dan sebagainya, termasuk kepada wajib pajak juga didorong untuk ikut mendukung perbaikan ini, sehingga wajib pajak pun juga diharap untuk dapat patuh secara sukarela tanpa harus melakukan pelanggaran yang sifatnya koruptif. Pengawasan yang melekat itu seperti apa? Pengawasan kepada petugas pajaknya? Ya, sebenarnya kan kalau dari sisi korupsi di perpajakan itu, pertama harus kita lihat penghindaran pajak atau tax evasion, tax avoidance itu sesuatu yang banyak terjadi. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Dari sisi petugas pajak sendiri, Kementerian Keuangan juga punya komitmen dengan KPK. Lalu juga ada pengawasan dari BPK, lalu pengawasan dari internal, inspektorat dan sebagainya. Bahkan Ditjen Pajak itu punya Direktorat Kepatuhan Internal yang tugasnya melakukan pengawasan pembinaan. Dan penegakan hukum juga sudah dilakukan, terus dilakukan sebagai komitmen, tidak segan-segan mengenakan sanksi baik administrasi maupun pidana bagi yang menyimpang, dan diharapkan dengan demikian akan membangun kepercayaan karena
penyelewengan, penyimpangan itu tidak ditoleransi. Juga semakin banyak sekarang, kalau Mas Andra tahu, kantor yang mendapatkan predikat sebagai zona bebas korupsi dan juga wilayah yang berintegritas. Ini rasanya juga menjadi bagian dari komitmen setiap insan pajak untuk mendukung penciptaan atau terpenuhinya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Oke, Pak Aji, dari apa yang disampaikan oleh Pak Justinus tadi, perbaikan internal di Dirjen Pajak sendiri, mungkin apa yang masih kurang atau harus ditambahkan lagi dari pandangan Anda, Pak Aji? Ya, jadi kalau saya bisa melihat secara global gitu ya, dalam artian secara makronya. Jadi kan kalau kita kenapa semisal tax ratio di Indonesia itu rendah, kita kan juga punya persoalan, ada dua. Persoalannya adalah dari sisi kebijakan, di mana ada tax gap, jadi istilahnya potensi yang tidak tergali akibat kebijakannya yang mungkin tidak terlalu sempurna. Dan yang kedua adalah bagaimana itu diakibatkan oleh compliance gap, akibat bisa saja kepatuhannya rendah seperti itu, atau juga semisal organisasinya juga tidak terlalu optimal dalam mengejar kepatuhan wajib pajak. Nah, kalau kita breakdown lagi, untuk upaya-upaya yang sifatnya policy, ini kan sebenarnya peta jalannya yang terlihat dari Renstra Kemenkyu dan juga Renstra DJP 2020 sampai 2024 ini sudah berhasil untuk mengidentifikasi. Jadi Renstra Kemenkyu dan DJP ini sebenarnya sudah berhasil mengidentifikasi hal-hal yang sebenarnya harus dibenahi. Seperti juga nantinya kita kan nggak berhenti sampai di sini mengenai masalah undang-undang ya. Jadi nanti akan ada juga revisi undang-undang, bukan hanya di Cipta Kerja saja, tapi nanti juga ada revisi undang-undang. Terus juga bagaimana menciptakan organisasi otoritas pajak yang efektif, efisien. Kita juga tahu bahwa nanti tadi sudah disebutkan oleh Pak Pas, jadi bagaimana nanti lebih berbasis kepada IT. Nah, tapi yang paling penting menurut saya adalah program yang komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai compliance risk management. Jadi bagaimana nantinya setiap wajib pajak di Indonesia ini akan diperlakukan treatmentnya itu sesuai dengan profilnya. Artinya apa? Jadi kalau sebelumnya kita tidak tahu profil wajib pajak itu seperti apa, apakah dia semisal patuh sekali atau setengah-setengah atau tidak pernah sama sekali patuh. Ini tapi kadang-kadang kan kalau tidak diketahui informasi profilnya, ini kadang-kadang salah treatment. Misalkan yang patuh ini atau misalkan yang malah tidak patuh diberikan karpet merah, yang malah patuh malah nanti dijeseling segala macam. Nah ini nanti dengan compliance risk management, dan kita berharap banyak ya pastinya dengan adanya program ini nantinya bisa terjalin tuh yang tadi Mas Andra juga sudah berkali-kali menyebutkan mengenai trust. Karena setiap orang diperlakukan sesuai dengan profilnya. Kalau saya patuh ya, saya juga tidak selalu dikejar-kejar dan segala macam. Itu, Mas. Oke, ini menarik nih masalah treatment kepada profil wajib pajak. Kita akan lanjutkan lagi ini dialog kita setelah jeda berikut ini, Bapak-Bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali.